Recording. Oke, kita mulai bahas ya. Nomor satu. Nomor satu ini masih banyak yang salah nih ya. Oke, 43/8 sama seperti yang kemarin nih ya. Kan ini ada kurang nih ya. Berarti A-nya kelipatan 8 di atas 43. Karena ini kan kurang ya. Kelipatan 8 di atas 43. Berapa? 8. Eh, 8 mah kebanyakan. Kelipatan 8 setelah di atas 43. Berapa? Berapa? Kali 6, 48. Ya, 6 betul ya. 6 kan 48 tuh ya. 6 itu 48. 48 dikurang 43 berarti kan 5 ya. 8. Nah, kalau kita balik jadi 1/8/5 gitu ya. Tadi 43. Sorry. 43/8 itu 48/8 dikurang 5/8 ya. Jadi balik. Oke. Nah, 8/5 kita balik lagi ya. Kelipatan 5 setelah 8 kan 2, 10. 2 atau 10 ya, betul. Jadi 2. Kita balik lagi nih ya. 2, 10 dikurang 8 kan 2/5. Ini 5/2 gitu ya. Oke. Ya. Nah, terus ini kan dibalik lagi nih ya. Jadi sama dengan 6 dikurang 1/2. Ini dibalik 2/5 ya. Ya kan? 2/5. Ya. Ini kan tadi 1/2. Nah, 1/2/5. 2/5 kan 5/5 dikurang 3/5 ya. 1 dikurang 3/5. Oke, udah dapet deh semuanya ya. Yang ini A-nya, ini B-nya, lalu C-nya ini, nah D-nya yang ini ya. Berarti A tambah B tambah C tambah D ya. Jadi A-nya 6 ditambah B-nya 2 ditambah C-nya 1 ditambah 5 ya. 6 tambah 2, 8, 1 tambah 5, 6. 8 tambah 6, 14. Jadi jawabannya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Dapat 1-35 dari mana, Pak? 1/3/5. Kan terakhir ini 2/5 nih. Tadi kan 5/2. 5/2 kan dibalik ya. 5/2 kan 1/2/5. Nah, 2/5 itu kan 5/5 dikurang 3/5 atau 1 dikurang 3/5 gitu ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oh, berarti ini Pak ya, cari satu-satu dengan cara yang sama ya? Iya, betul. Ya. Terus bolak-baliknya itu gimana Pak? Hah? Bolak-balik. Di bolak-baliknya kan Itu sama kayak pertama deh. Tadi kan 43/8 yang pertama awal 43/8 ya. Kalau manual kan ini 48/8 dikurang 5/8 gitu ya. Ini 6. Ini kan 6 kurang 5/8. Kalau dibalik 1/8/5 begitu ya. oh, Oke. oke Pak. Oke. Nomor 1 yang teliti cuma Arif aja nih. Oke, bisa lanjut? GPT. Kita lanjut ya. Nah, nomor 2 sih banyak yang benar ya. Ini kan pakai rumus favorit ya. A plus B dikali A min B. Jadi A kuadrat min B kuadrat ya.
Oke, sama dengan di atas 578 kuadrat. Ya. Ini kan yang ini tengah-tengahnya 578 nih. Ya. 578 kurang 4, 57 apa? Sorry, tengah-tengah. Tambah 4. Berapa? Tambah 4 sama kurang 4 ya. Di sini 578 kan 578 kurang 4, 582, 578 kurang tambah 4 ya. Oke. Jadi kan bisa diuraiin pakai rumus yang di bawah. Berarti ini yang di atas itu kan 578 kuadrat ya, dikurang 4 kuadrat. Nah, yang bawahnya ini mirip-mirip sama yang di atas ya. Kan selisihnya 2 tuh ya. Berarti 578 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. 578-nya bisa dicoret ya. Nah, berarti tinggal min ketemu min plus ya. 4 kuadrat dibagi 2 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 dibagi 4 ya. Jadi hasilnya 4. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Oke, sip. Lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Diketahui 4P pangkat 3 dikurang 59 sama dengan 197. Ya. Di sini soalnya kita bandingin P sama Q ya. 3P kuadrat min 8P. Oke. Yang atas. Kalau min 59-nya pindah ke ruas, jadi 4P pangkat 3 sama dengan 59 tambah 197 ya. 3-nya kan kita bisa pindahin, tambahin ke apa namanya? Tambahin ke 191, 197 jadi kan 200. Jadi 256 ya, 256. Nah, kalau kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 kan P pangkat 3. Oke? Sama dengan 25 dibagi 4 itu 6, ya, sisa 1, 16 bagi 4 jadi 4. Nah, berapa yang dipangkatkan 3 jadi 64, ini P-nya 4 ya. Oke, di sini P-nya 3P kuadrat dikurang 8P. Berarti 3 dikali 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4 ya. 4 kuadrat 16 kali 4 kali 3, sorry, 16 kali 3 48 dikurang 32. Berarti ini 16 ya. Sedangkan Q-nya 18. Berarti ini lebih kecil ya. Atau Q lebih besar dari P. B jawabannya. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Bentar, Pak. Tadi 256 dapat di mana, Pak? Min 59-nya pindah ke kanan. Ya. Min 59 pindah kanan jadi kan 197 ditambah 59, ya kan? Iya. Nah, 59 ini kan 3 tambah 56, ya. Kenapa dipisahin gini? Biar gampang nih. 3 tambah 9, 197 kan 200, ya. 200 tambah 56. Iya, ya. Ada lagi yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nomor 4. Jika 2 pangkat 8 dikurang 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 10 dibagi ini. Hasilnya adalah, lihat jawabannya sederhana nih. Berarti ada yang kita sederhanain ya. Dibagi, berarti yang di bawahnya adalah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 7. Ya. Nah, kalau hasilnya sederhana, kemungkinan besar nih ada yang disederhanain nih. Yang di atas ada unsur yang sama nih sama yang di bawah nih. Ya, 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 7. Ya. Nah,
Lihat yang depan, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5 itu kan 2 pangkat 3. Ya, gitu. Nah, 2 pangkat 3, kalau dikali 2 pangkat 5, udah ada nih 2 pangkat 8. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7, udah ada 2 pangkat 10. Nah, tinggal yang ini doang nih. Ya. Kalau lihat dari dalam kurung ini kan semuanya min nih. Berarti tinggal min 1 aja ya, gitu. Nah, ini tinggal dicoret. Jadi, 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 1. 8 kurang 1, 7. Ya. Oke, yang C. Ada yang kurang jelas? Dapat min satunya dari mana, Pak? Min 1 tadi nih. Kan tadi kalau jawaban ini kemungkinan besar yang di atas tuh ada unsur yang sama yang di bawah nih. Berarti di kurung yang sebelah kirinya 2 pangkat 5, 2 pangkat 7. Oke? 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5, itu kan 2 pangkat 3. Ya. Nah, ini 2 pangkat 8. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7, 2 pangkat 10 nih. Ini udah ada. Nah, yang belum kan yang ini nih. Yang belum ini kan min nih. Ini kan di sini plus ya. Min 2 pangkat 5, min 2 pangkat 7. Biar dapat min kan kita kali min 1 gitu. Bisa dipahami? Oke, bisa lanjut? Ya lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Jika bilangan 2023 pangkat 4 dibagi 20, maka sisa pembagiannya berapa? Ya, sisanya kan cuma sedikit nih. Ya. Kita lihat kalau 2020 itu pasti habis dibagi 20. Jadi cuman kita lihat yang belakangnya aja nih, 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dibagi 20. 3 pangkat 4 kan sama juga 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. 9 kali 9. Ini 81 ya. Dibagi 20. Ini kan dapatnya 4 ya. Sisanya 4 kan 80, sisanya 1 ya. Jadi jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Tadi 3 orang yang benar ya. 5 orang masih salah. Ya jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Nomor 6. Ini pertidaksamaan ya. Oke, ada kiri X min 2 dikali 2X plus 3. Kecil sama dengan 3X minus 6. Nah, yang 3X minus 6, ya, ini kan sama-sama kelipatan 3. 3-nya bisa dikeluarin ya. 3X bagi X, X dikurang 6 bagi 3, 2. Ya, gitu. Nah, yang ruas kanan ini kita pindahin ke kiri semuanya ya. Jadi pindah ruas kan jadi tandanya jadi min ya. Jadi X min 2 dikali 2X tambah 3 ya. Dikurang 3 kali X minus 2. Kecil sama dengan 0 ya. Nah, ini ada unsur yang sama nih. Ada unsur X min 2. Karena unsurnya sama, kita keluarin X min 2. Ya. Karena keluar, yang sebelah kiri kan tinggal ini. Ya. 2X tambah 3. Yang sebelah kanan tinggal ini. Min 3. Gitu ya. Min 3. Kecil sama dengan 0. Nah, di kurung yang kanan, 3 dikurang 3 kan 0. Ini bisa dicoret. Ya. Oke. Ingat, kalau A kali B 0, bisa A-nya 0 atau B-nya yang 0 ya. Nah, kalau yang sebelah kiri nih, X kurang 2, 0. Berarti X-nya adalah positif 2. Ya.
Yang kanan, 2 dikali berapa jadi 0. Ini berarti X-nya 0 ya. Gitu. Nah, ada 2 X yang bikin 0 ya. 2 dan 0. Kalau kita masukin garis bilangan, yang kecil itu di sebelah kiri. Ya. 0, ini 2. Lalu, kita menentukan tanda positif negatif. Nah, dari yang paling kanan, ini kan X-nya positif dikali positif. Ya. Berarti paling kanan positif. Nah, selang-seling negatif, positif. Yang diminta yang lebih kecil. Lebih kecil dari 0. Berarti yang negatif. Ya. Nah, yang negatif yang tengah-tengah nih. Jadi penyelesaiannya adalah antara 0 dan 2 ya. Yang E. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Lanjut ya. Oke, nomor 7. Jika SN, ini tentang barisan ya. SN sama dengan 3N dikurang 4N kuadrat ya. Adalah jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Ditanya bedanya ya, bedanya. Oke, kalau cara sekolah atau di buku-buku itu kan beda itu adalah suku kedua dikurang suku pertama ya. Ini kalau cara pelan-pelan dulu ya. Berarti kan kita nyari suku kedua nih. U2 didapat dari S2 dikurang S1. Ya, dimasukin sini N-nya diganti 2, terus dikurang N-nya diganti 1. Sedangkan U1 adalah S1. Nanti bedanya dikurang nih ya. Itu beda. U2 dikurang U1. Nah, cuma kalau pakai cara ini agak lama nih ya. Kita pakai cara yang lebih cepat dan lebih praktis ya. Nah, ini cara yang nggak umum adalah pakai turunan ya, turunan. Nah, turunan itu buat nyari rumus UN ya. Kalau pelan-pelannya lagi nih, UN diturunin 3N kemarin ingat ya turunan, berarti depannya aja 3 ya, dikurang 2 dikali 4 itu 8N ya. Nah, tapi ada tambahannya dikurang koefisien ini ya, dikurang min 4. Nah, kalau ditanyain beda, sebenarnya langsung ini nih ya. Koefisien dari N itu beda ya, langsung. Jadi bedanya adalah minus 8 ya. Yang E. Ada yang tanya? Dana tadi ngerjainnya pakai apa Dana? Tadi kan benar. Cukup jelas? Pak, coba ulang dari yang 3 min 8N tadi, Pak. Oke. Contoh lain ya, contoh lain. Kalau misalnya Sn sama dengan 2N kuadrat plus 5N ya. UN ini pakai turunan ya.
2 dikali 2 berarti 4N ya. Gitu. Ditambah kalau turunan 5N 5 aja gitu. Ada dikurang koefisien ini kurang 2. Tapi kalau ditanyain beda berarti koefisien aja bedanya 4 ya. Bisa dipahami? Paham, Pak? Oke. Kita lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 8. Kira-kira gimana ngerjain soal ini? Ayo. Ini pakai rumus favorit nih ya. A kuadrat min B kuadrat. A plus B dikali A min B. Ya. Jadi misalnya ini, kalau ini 4 dikali 2, itu kan 8 ya. Nah, kalau 8 dibagi 4, itu 2 ya. Kalau 8 dibagi 2, 4 ya. Gitu. Jadi kalau A kuadrat min kuadrat dibagi yang A plus, dapatnya A min. Kalau A kuadrat min B kuadrat dibagi A min, dapatnya plus gitu ya. Nah, kalau pelan-pelan dulu deh, pelan-pelan ya. Yang atas, ini kan yang ini. Kita urain jadi 5 pangkat 12-nya bagi 2, 6. Ditambah 2 pangkat 6. Ya. Ini kalau pelan-pelan dulu ya. 1 yang ditambah, 1 yang dikurang. Kan gitu. Dibagi 5 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6. Ini soalnya ya. Dikali 5 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Nah, ada unsur yang sama di atas sama bawah, bisa dicoret ya. Itu. Yang atas diurain lagi sama kayak tadi. Kalau udah biasa langsung ya, kalau dibagi plus dapatnya yang min. Tapi kalau pelan-pelan dulu deh ya. Yang atas diurain lagi jadi 5 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 ya. Dibagi yang plusnya sisa ini ya. 5 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3. Nah, kan sama dicoret ya. Jadi tinggal 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 gitu. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 ya. 25 kali 5, 125. Dikurang 2 pangkat 3, 8 ya. Jadi 125 kurang 8, 17 ya. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas. Jadi kalau udah lancar nanti yang ini dibagi ini kan jadi min nih. 5 pangkat 6 2 kurang 2 pangkat 6. Terus dibagi ini, dibagi plus jadi min juga. Jadi langsung 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 gitu ya. Ada yang tanya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak, jelas. Sip, sip, sip. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Nah, ini tentang persamaan kuadrat ya. Fungsi kuadrat bx kuadrat min ax plus c memiliki akar saling berlawanan ya. Akar saling berlawanan. Ini dibikin sama dengan 0 aja gitu ya. Ini ingat kalau di persamaan kuadrat bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c ya. Akar-akarnya x1 dan x2. Kalau dibilang saling berlawanan ya. Misalnya x1-nya 3. Kalau berlawanan x1-nya plus lawannya min 3 gitu ya. Kalau x1-nya min 2, x2-nya lawannya min 2 adalah 2. Nah, lihat 3 sama min 3 kalau dijumlahkan ya. Kalau dijumlahkan 3 tambah 3 kan 0. Min 2 tambah 2 juga 0. Nah, jadi
kalau berlawanan, dijumlahkan itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau bentuknya umumnya ini, ingat waktu persamaan kuadrat, dijumlahin itu rumusnya min B per A ya. Kalau perkalian akar X1 X2 itu C per A gitu ya. A itu koefisien X kuadrat, B-nya koefisien X, C-nya konstanta. Nah, berarti di sini X1 tambah X2-nya kan pakai rumus ini. Min B per A. Ya. Min, nah B-nya tapi yang ini sekarang ya. Min A. Ya. Dibagi per A. A-nya yang ini. B. Sama dengan 0. Gitu ya. Ini min sama min coret ya. Suatu bilangan ya dibagi bilangan lain sama dengan 0, ini udah pasti yang atasnya 0 ya, P-nya 0 gitu. Berarti kalau ini A-nya yang sama dengan 0 ya. Jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Ini yang lama saya ulang pemahamannya ya. Tapi kalau udah paham, cuma beberapa detik doang ngerjainnya ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Pak, aman, Pak. Oke. Lanjut ya. Bisa lanjut? Kita lanjut. Nomor 10. Nilai dari 1/16 pangkat ini dan seterusnya ya. Nah, ini pangkat, ingat gini ya. Kalau A pangkat M, kan kita udah 2 sesi kemarin. Kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali ya. M kali N. Nah, kalau 16, bisa nggak dibikin pangkat 4? Ya, 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Terus yang 9. 9 itu bisa dibikin 3 pangkat 2. 64 bisa bikin pangkat 3 nggak? 64 itu 4 pangkat 3 ya. Jadi soalnya bisa dirubah. Nah, terus satu lagi yang kemarin per A pangkat M, kalau dinaikin jadi A pangkat minus M ya. Jadi 16 kita ubah jadi tadi 2 pangkat 4 naik ke atas ya. Jadi 2 pangkat min 4 ya dipangkatkan lagi min 3 per 4 ya. Ditambah 1/9 tadi 3 pangkat 2 naik ke atas 3 pangkat min 2. Dipangkatkan min 3 per 4. Negatif yang terakhir ya. 64 tadi 4 pangkat 3 ya. Naik ke atas jadi min 4 pangkat min 3 dipangkatkan min 1/3 ya gitu. Oke. Lalu pangkat dipangkatkan dikali ya. Nah, dilihat min sama min bisa jadi plus ya dicoret. 4 sama 4 dicoret. Jadi tinggal 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Lalu yang tengahnya min sama min coret ya. 4 sama 2 sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 3 pangkat 3 per 2. Yang belakang ya. Min 3 dikali min 1/3 kan 1 ya. Ini 1. Jadi yang belakang dikurang 4. Oke. Yang buletin dulu nih 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Ini dulu deh ya. Dikurang 4 min 4. Nah, baru yang 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 per 2 nih. Sebenarnya dari sini aja 8 kurang 4 itu 4 ya. Pasti jawabannya yang D. Ya. Nah, tapi gimana yang ini 3 pangkat 3 per 2 ya. 3 pangkat 3 per 2, 3 per 2 kan kalau jadiin pecahan campuran 1/2 ya. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah.
Nah, 3/1 itu 3. 3,5 itu akar 3. Gitu ya. Jadi yang tengah ini 3 akar 3 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Bisa lanjut? Halo, halo, masih pada on? Lanjut? Masih Pak, masih. Ntar Pak, ntar lagi Pak. Ya, oke, oke. Oh, Pak, lanjut Pak. Oke. Nomor 11. Dikali kubus ABCD FGH. DF 3 akar 2. DF ya. Terus tanya E ke F. Ini E ke F. E ke F itu rusuk ya. Aduh. E ke F adalah rusuk. Yang ditanya panjang rusuk nih. Ya. Pada kubus ya, pada kubus. Kalau misalnya rusuknya A ya, terus ada diagonal sisi. Diagonal sisi. Diagonal sisi itu misalnya B ke G, misalnya gitu ya. B ke G atau B ke E boleh juga ya. Atau A ke C boleh juga ya. Itu diagonal sisi. Kalau rusuknya A, maka diagonal sisinya pakai Pythagoras A akar 2. Ada lagi diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Diagonal ruang ini kayak ini yang ditanya, yang diketahui DF ya. DF misalnya. Atau kalau dari B ke H itu diagonal ruang ya. Atau dari A ke C, A ke G boleh. Itu diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang, rusuknya A, maka ini A akar 3 gitu ya. Oke. Nah, diagonal ruang A akar 3, misalnya A akar 3, di soal diketahui diagonal ruangnya ini 3 akar 2. 3 akar 2. Yang ditanya kan rusuk. Rusuknya yang A berarti kan? A. Ini rusuk. Berarti kan tinggal akar 3-nya pindah ruas ya ke bawah. 3 akar 2 dibagi akar 3. Nah, ingat merasionalkan penyebut. Berarti kita kali akar 3 per akar 3. Ya. Nah, yang di bawah akar 3 dikali akar 3 kan 3. Ya. Yang bawahnya 3. Ini 3. Akar 2 dikali akar 3 jadi akar 6. Ya. Nah, 3-nya tinggal coret ya. 3-nya tinggal coret. Jadi jawabannya akar 6 ya. A. Ada yang kurang jelas? Mau Jelas, nyalin Pak. bentar, Pak. Ya, ya. Ini cuma konsep dasar pada kubus ya.
Gimana? Ya, lanjut, Pak. Lanjut ya. Nomor 12. Ini masih kubus ya. Panjang sisinya 2. Ditanya jarak A ke CH ya. Ini sisi atau rusuk sama juga ya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H ya. Yang ditanya A ke garis CH ya. Garis CH. CH kan ini ya. A ke garis CH. Kita buatnya segitiga dulu ya. A, C, H. Nah, kalau diperhatikan ya. Kalau diperhatikan CH itu kan diagonal sisi ya. Tadi kan udah diagonal sisi tuh ya. CH itu diagonal sisi ya. Diagonal sisi CH. Ternyata A ke H juga diagonal sisi ya. Dan A ke C juga diagonal sisi. Berarti kalau sama-sama diagonal sisi, berarti panjangnya juga sama ya. Kan tadi kalau di soal sebelumnya, kalau rusuknya A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2 ya. Berarti kalau rusuknya 2 ini sama dengan 2 akar 2 ya. Karena sama nih segitiganya sisinya sama, berarti dia segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Nah, ditanya A ke CH, anggaplah A ini CH ya. Tinggal kita tarik garis ya. A ke sini. Nah, karena tadi sisinya 2 akar 2, ini 2 akar 2. Ini tengah-tengahnya misalnya X ya. Ini siku-siku pasti ya. Kalau dibagi 2 berarti masing-masing 2 dibagi 2 jadi 1 kan. Masing-masing akar 2. Tinggal pakai Pitagoras nih ya. Yang ditanyakan yang ini nih ya. Pitagoras ya. Ingat Pitagoras, AX sama dengan akar. Yang miring dikuadratkan ya, 2 akar 2 dikuadratkan, dikurang yang ini, yang sisi pendeknya. Akar 2 dikuadratkan ya. Gitu. Cara berhitung ini gimana biar nggak repot? Ini kan masing-masing ada akar 2 nih, ya. Masing-masing ada akar 2. Ya. Jadi akar 2-nya boleh keluar. Akar 2-nya boleh keluar akar. Nah, gitu. Tinggal kalau keluar kan tinggal yang depan ini 2 nih, ya. 2 kuadrat dikurang kalau udah keluar kan jadi 1. 1 kuadrat gitu. Yang dalam akar 2 kuadrat 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 kan 3 ya. 4 jadi akar 3. Nah, akar 2 dikali akar 3 tinggal dikali 2 kali 3 6 gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Itu satu dari mana, Pak? Kenapa? Satu. 1. Ini kan akar 2-nya udah keluar nih, ya. Akar 2-nya udah keluar nih, ya. Akar 2 dibagi akar 2 kan 1. Kalau yang depan akar 2 keluar, jadi tinggal 2 doang, gitu. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Sistem pertidaksamaan dari daerah ini. Ya, ditanya penyelesaian dari yang diarsir nih. Ya, ingat saya ulang lagi kalau persamaan garis ya. Ini A,
yang titik potong di sumbu X-nya B. Maka persamaan garisnya, yang titik potong di sumbu YA ini jadi koefisien X. Ya. Titik potong sumbu X jadi koefisien Y. Tinggal dikali A kali B. Gitu ya. Nah, ini persamaan garisnya. Oke. Nah, di sini ada dua garisnya. Satu garis, dua garis. Satu lagi sumbu X. Sumbu X berarti yang Y ya. Aduh, mana nih kok nggak hilang mouse-nya? Bentar. Mousepad-nya hilang. Aduh, bentar mousepad-nya hilang. Ya, oke. Yang ini yang sumbu X berarti karena di atas Y-nya besar sama dengan 0 ya. Ini berarti salah. Oke. Garis satu. Lihat garis satu di sumbu Y-nya kan 8 ya. Berarti yang satu itu 8X. Sumbu X-nya 4 ditambah 4Y ya. Kalau dibikin sama dengan 8 kali 4 32. Ini kelipatan 4 semua. Kita bagi 4. 2X ditambah 4 dibagi 4 1 Y. 8 bagi 4 dibagi 4 8 ya gitu. Nah, berarti ini yang garis satu nih gitu ya. Yang garis 2 yang ini 4X ya. 4X ditambah 6 6Y kalau dikali 4 kali 6 24. Ini kelipatan 2 kita bagi 2. 2X ditambah 3Y ya. 24 bagi 2 12. Oke. Nah, tinggal tandanya sekarang. Ini garis yang kedua. Oke, diperhatiin nih triknya ya. Triknya kalau koefisien Y-nya positif ya, lihat koefisien Y-nya positif. Kalau yang diarsir di atas itu lebih besar. Ya. Nah, ini kan di soal ini semua koefisien Y-nya kan positif tuh, ya. Lihat garis satu dulu. Garis satu yang diarsir di atas tuh, ya. Y-nya positif berarti lebih besar, ya, lebih besar. Berarti yang lebih kecil salah. Ini lebih kecil salah, ini juga salah. Berarti antara A sama B, ya. Nah, tinggal garis yang kedua. Garis kedua kan yang ini. Garis kedua yang ini, ya, yang diarsir di bawah. Y-nya juga positif. Kalau di bawah berarti lebih kecil, ya. Lebih kecil. Berarti yang lebih besar salah. Jadi jawabannya yang B. Ya. Ada yang kurang jelas? Berarti tadi kalau apa namanya arahnya ke atas itu nanti lebih besar ya Pak ya? Iya, kalau Y-nya positif, ya. Kalau koefisien Y-nya positif, atas lebih besar, ya. Oh iya Pak. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut ya. Nomor 14. Akar 63 ditambah 1 per ini, ya. Nah, kita cari dulu yang ini nih, ya, yang ini dulu. 1 per 8 plus akar 63. Kita kali sekawannya, ya. Kita mau rasionalkan. Kalau sekawannya kan berarti min, ya. Oke.
Oke, ingat yang bawah itu A plus B kali A min B kan jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya 8, 8 kuadrat 64. Yang B-nya akar 63. Kalau dikuadratin akarnya hilang ya. Oke, yang atas tetap. Nah, yang bawah 64 kurang 63 kan 1. Sesuatu dibagi 1 tetap ya, berarti bisa dicoret. Berarti yang ruas kanan sama dengan ini ya. Jadi soal ini bisa disederhanain jadi akar 63 ya. Terus yang ininya kan jadi ini. 8 min akar 63 gitu ya. Akar 63 dikurang akar 63 kan coret ya. Jadi tinggal akar 8. Nah, akar 8. Pertanyaannya terletak di berapa nih ya? Nah, bilangan bulat kan kalau 1 kuadrat kan 1 ya kalau kuadrat. Kalau 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat 9 ya. Jadi akar 8 itu terletak dari akar 4 dan akar 9 kan gitu. Nah, akar 4 itu 2, akar 9 3. Jadi bilangan terletak antara 2 dan 3. B ya. Ada yang kurang jelas? Untuk 64 dari mana, Pak? 64. Iya. 8 kuadrat. 8 kuadrat kan 64. Ingat rumus favorit ya, A kuadrat min B kuadrat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Rata-rata 3 peserta terbaik itu 86. Misalnya ada 3 orang nih ya. Ini rata-ratanya 86 ya. Terus rata-rata 4 peserta terbaik lomba 82. Kalau ada satu lagi si D ya. Nah, ini rata-ratanya 82 gitu. Yang ditanya nilai keempatnya ya. Jadi kan total 3 orang ditambah nilai yang keempat ya. Nilai yang keempat sama dengan total yang keempat orang ya. Total 4 orang. Jadi total 3 orang kan 3 dikali rata-ratanya 86. Ditanya nilai yang keempat, ini si X deh. Nah, total keempat, 4 dikali rata-ratanya 82. 3 kali 86, 3 kali 80, 240. 3 kali 6, 18. Jadi 258 ya. Ini X. 4 kali 80, 320. 4 kali 2, 8. 328 ya. Berarti si X-nya tinggal dikurangin ya. 328 dikurang 258 ya. 8 kurang 8 habis. 32 kurang 25, 7 ya. 70. C jawabannya. Oke, gimana? Sudah jelas, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Diketahui jumlah 1587 bilangan, jumlah bilangan bulat berurutan itu ini. Ditanya bilangan terbesar. Ya. Saya kasih contoh yang sederhana nih, ya. Kalau misalnya jumlah 5 bilangan. Kalau jumlah 5 bilangan berurutan supaya dapatnya sama, ini kan sama nih, ya. 4 bilangannya mulai dari 4 bilangan. Jadi misalnya kalau min 2, min 1, 0, 1. Oh, jangan dari min 2, dari min 1. Tambah 2, tambah 3. Nah, ini kan 5 bilangan nih, ya.
5 bilangan berurutan. Totalnya adalah, nah yang ini kan min 1 sama 1, 0 ya. Ini 0 juga, berarti 5. Nah, sama nih. Ya, gitu. Nah, ini juga sama nih. Ya, caranya gimana sih? Ya, yang praktisnya. Yang terbesarnya kan 3 nih. Ya, ini maksimumnya. Kalau 5 bilangan, ya kita tambahin 1 aja. 5 tambah 1 dibagi 2. Ini yang maksimumnya, terbesarnya ya. 5 tambah 1, 6, bagi 2, 3. Gitu. Yang terbesarnya 3 ya. Nah, ini juga sama. Ditanya terbesarnya, yang maksimumnya ya. 1587 kita tambah 1. Kita bagi 2. Jadi kan 1588 ya. Dibagi 2. 15 dibagi 2 kan 7. Ya, 14. Sisanya 1. 18 dibagi 2, 9. Ya, sisanya 0. 8 bagi 2, 4. Jadi bilangan terbesarnya 794. C. Ada yang tanya? Cukup jelas? Kita lanjut ya. Jelas, Pak. Oke. Diketahui X pangkat 2 ditambah X pangkat min 2 kuadrat. Ini. Ditanya X pangkat 3 ditambah X pangkat min 3. Oke. Kita mulai dari, ingat kalau A ditambah B kuadrat, itu jadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Ya. Nah, ini kan X pangkat 2. Kita cari yang X pangkat 1 dulu deh. X pangkat 1 ditambah X pangkat min 1 kuadrat. Ya. Pakai rumus yang di bawah. Ini kan jadi X kuadrat ditambah X pangkat min 1 dikuadratin jadi min 2. Terus ditambah 2 kali X pangkat 1 dikali X pangkat min 1. 2 kali X pangkat 1 dikali X pangkat min 1. Ya. Yang ini jadi pangkat dijumlahin pangkat 0, 1 kan. X pangkat 0 itu 1, jadi 2. Ya. Berarti ini tambah 2. Oke. Nah, di soal diketahui nih X pangkat 2 ini sama dengan 2 nih. Ya kan? Ini 2. Berarti 2 tambah 2. Ya. 2 tambah 2 jadi 4 nih. Oke. Nah, lanjut. Ini saya turun dulu sedikit. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat kalau yang X pangkat, kalau jadi X pangkat 3, ya. Ini kan X pangkat 3 nih. Coba kita kaliin. Yang X pangkat 1 ditambah X pangkat min 1, kita kali dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat min 2. Ya, yang depan kali depan X pangkat 3. Yang belakang kali belakang X pangkat min 3. Ya. Lalu yang depan kali yang belakang. Atau ini dulu nih, X pangkat 2 dikali X pangkat min 1, jadi X pangkat 1. Lalu yang X pangkat 1 dikali yang belakang, itu X pangkat min 1. Ya. Nah, nilai ini tadi udah dapat nih, 4. X pangkat 1, ini kan berapa kuadrat jadi 4, ini 2. Ya. Ini 2. X pangkat 2 kali X pangkat min 2 udah ada juga nih, 2. Ya. Nah, ini yang ditanyakan nih. Ya. Ini yang ditanyakan. Ini anggap P deh. Ditambah, yang ini udah ada juga tadi ya. 2 ya. 2. Nah, 2 kali 2, 4. 4 itu 2 tambah berapa? Dapat deh P-nya sama dengan 2 ya. Berarti jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas?
Halo, masih pada bangun gak nih? Masih, Pak. Oke. Aman. Ya, Nyimak kok, Pak. sip. Alphard. Bisa lanjut? Bisa Pak, lanjut Pak. Oke. Persamaan garis yang tegak lurus garis BC melalui A. Nah, berarti kita cari garis yang melalui A, terus tegak lurus sama BC nih. Gitu ya. Ini berarti tegak lurus siku-siku nih. Ya. Ini tentang persamaan garis lurus ya. Berarti kita cari persamaan garis BC-nya ya, PGL garis BC ya. Nanti kalau di sekolah kan nyari gradiennya nih, gitu ya. Kalau tegak lurus, berarti kita cari gradien kedua itu min seper M1. Baru ntar jadi persamaan garisnya melalui A. Y min Y1 sama dengan, ini pakai M2 ya, X min X1. Nah, ini cara sekolah ya. Saya ajarin cara yang lebih mudah. Kita cari persamaan garis BC ya, BC. Titik C kan 4,5 ya. Titik B 2, min 1. Nah, yang sebelah kanan atas dikurang bawah. Yang sebelah kiri bawah kurang atas gitu. Ya. 5 dikurang min berarti ditambah. 5 tambah 1 6 ya. Yang sebelah kiri 2 kurang 4 min 2. Yang kanan 6 jadi koefisien X, 6X. Yang sebelah kiri min 2 jadi koefisien Y, min 2Y. Nah, ntar sama dengan berapa gitu ya. Ditanya, ini kan kalau disederhanain dulu, 62 sama-sama kita bagi 2, ini 3X, ini min Y ya. Ini persamaan garis BC ya. Di sini yang ditanya yang tegak lurus ya. Tegak lurus. Kalau tegak lurus, koefisien X sama Y-nya tukar tempat. Tadinya 3 koefisien X, jadi koefisien Y sekarang. Tadinya koefisien Y 1 kan nih, 1, jadi koefisien X 1. Nah, tandanya gimana? Kalau tegak lurus, tadinya tandanya beda, ini kan 1 plus 1 min. Kalau tegak lurus jadi sama, sama-sama plus atau sama-sama min, gitu. Jadi, persamaan garis yang ditanya adalah X tambah 3Y. Ya. Kalau di pilihan ganda, lihat X plus 3Y sebenarnya cuma ada ini doang ya. Gitu. Jadi jawabannya pasti C. Tapi ngebuktiinnya 8 benar nggak? Kan melalui A. Ya. A-nya adalah min 1,3. Ya. Kita masukin X-nya min 1, Y-nya 3. 3 kali 3, 9. Min 1 tambah 9, 8. Nah, gitu ya. Jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Eko, Adi sama Wawud. Cukup jelas? Berarti kalau tegak lurus yang ditukar cuman angkanya aja, Pak ya? Iya, betul. Misalnya 2X min plus 5Y sama dengan 1. Kalau tegak lurus, 5-nya jadi X, 2-nya jadi Y gitu ya. Tadinya tanda yang sama jadi beda. Kalau tadinya beda jadi sama gitu ya. Oh, lihat tandanya juga ya. Oh iya, Pak. Iya, ini cara praktisnya ya.
Lanjut. Ya lanjut Pak. Oke. Sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir, ya. Ini ada dibatasi oleh 3 garis, ya. Ini garis pertama. Aduh, ini garis pertama. Aduh, kok gini? Ini garis pertama. Ini garis kedua. Yang ketiga ini sumbu X, ya. Sumbu X tadi Y, ya. Y besar 0. Ini semua sama nih, yang ketiga, ya. Garis pertama. Di sumbu Y-nya kan 3, ya. Garis pertama. Di sumbu Y-nya 3, berarti 3X. Di sumbu sumbu X-nya min 6, berarti min 6Y, ya. Kalau dikali 3 kali min 6, min 18, ya. Nah, kita bagi 3, berarti X min 2Y, ya. Ini min 6. Min 6 pindah ke kanan, pindah ke kiri jadi plus 6, ya. Sama dengan 0. Nah, ini garis pertama nih, ya. Terus garis kedua, ini pasti ini nih persamaannya, ya. Oke, tinggal tentuin tanda lebih besar, lebih kecilnya. Nah, lihat di garis 1, Y-nya kan negatif, ya. Y-nya negatif. Terhadap garis 1, yang diarsir itu kan di bawah, ya. Di bawah. Ini di bawah. Tadi kalau Y positif di awal kan, kalau Y positif, atas lebih besar, ya. Kalau Y-nya negatif, atas lebih kecil, gitu ya. Nah, kalau Y-nya negatif, berarti bawah lebih besar, ya, gitu. Kalau Y-nya negatif, ini kan Y-nya negatif, ya, bawah itu jadi lebih besar. Lebih besar, berarti ini salah, ini lebih kecil salah, jadi antara ini, ya. Nah, tinggal garis yang kedua. Garis kedua, Y-nya positif. Garis kedua ini, yang diarsir juga di bawah juga, ya. Di bawah berarti lebih kecil, ya. Lebih kecil. Besar salah, ini besar salah. Nah, berarti yang benar yang D, ya. Ada yang kurang jelas? Kalau paham, jadi lebih mudah, lebih cepat, ya. Makanya dipahami. Oh, berarti yang penting ini ya, Pak, letaknya ya, Pak. Ya, betul. Dia ada Hmm. di atas garis apa di bawah garis. Terus lihat Oh, koefisien Y-nya, ya. Y-nya positif apa negatif. siap, Pak, siap. Oke. Kalau pakai cara sekolah pakai uji titik, ya. Uji titik. Itu agak kelamaan ntar. Ada lagi yang tanya? Iya Pak. Biasanya kan digarisin satu-satu kalau di sekolah. Iya, betul. Agak panjang kalau cara sekolah atau di buku-buku yang beredar tuh. Banyak buku, ratusan buku. Caranya pelan-pelan, ya. Oke, lanjut. Boleh, Pak, lanjut, Pak. Oke. Oke, di sini persamaan garis melalui A, tegak lurus garis N. Ini garis N. Ini mirip-mirip yang tadi nih, ya. Sekarang garis N kan melalui 2 titik tuh, ya. Melalui 2 titik. Yang pertama ini nih. Ini kan koordinatnya 0,2, ya. Sama kayak tadi nih, ya, garis N. Titiknya 0,2 sama yang ini 3 min 2, ya. 3 min 2. Yang sebelah kanan atas kurang bawah, yang sebelah kiri bawah kurang atas, ya. 2 dikurang min jadi 2 tambah 2, 4. 3 kurang 0, 3, ya. Yang belakang jadi koefisien X, ya. 4X. Yang depan 3 jadi koefisien Y. Plus 3Y, ya. Sama dengan sesuatu. Tegak lurus. Kan tanya tegak lurus nih. Tegak lurus, tukar tempat. 3-nya jadi koefisien X, 4-nya jadi koefisien Y, ya. Tadinya tandanya sama, ini kan sama-sama plus, jadi beda. 3X min 4Y. Nah, langsung kelihatan deh 3X min 4Y yang ini, yang D, ya. Buktinya gimana melalui A? Melalui 4,1 misalnya buat ngebuktiin. Sebenarnya nggak perlu kalau pilihan ganda, ya. 4 kali 3, 12. Dikurang 1 kali 4, 4. Jadi 8, ya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Kalau udah paham kan Ya cuma jelas Pak. beberapa detik aja nih kalau paham, ya.
Iya. Nah, kalau pakai cara sekolah bisa 4 menit, 5 menit nih bisa belum kelar nih kalau teliti ya. Paham Pak, paham. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Nomor 21. Dinding seluas 40 meter ya, dicat selama 4 jam 6 pekerja oleh 6 pekerja. Waktu yang diperlukan untuk cat 50, ini 4 pekerja. Ini perbandingan ya. Perbandingan. Ada ini luas ya, luas dinding. Terus ada pekerja ya, sama jam ya. Kondisi pertama luasnya 40. Kondisi pertama 6 pekerja. Waktunya 4 jam ya, 4 jam. Kondisi kedua 50 meter persegi, pekerjanya 4. Yang ditanya ini nih, berapa jam? Anggap X ya. X sama dengan, pertama tulis dulu yang 4 ini nih ya. 4 dikali gitu ya. Nah, baru kita lihat. Kalau makin luasnya makin gede, jamnya makin lama apa enggak? Halo? Makin luas, jamnya makin lama apa makin sedikit? Lama Makin Pak. lama. Lama. Nah, karena sama-sama nambah, berarti ini berbanding lurus namanya ya. Sekarang kalau pekerjanya makin banyak, jamnya makin cepat apa makin lama juga? Makin cepat. Berarti ini berbanding terbalik ya, terbalik sama jam gitu. Oke? Kalau berbanding lurus ya, yang angka di bawah taruh di atas. Berarti 50-nya di atas, 50 di atas, 40-nya di bawah. Kalau berbanding lurus. Nah, ini terbalik ya. 4-nya jadi kalau lurus kan tadi 50-nya di atas. Kalau ini 4-nya di bawah ya, 6-nya di atas gitu. Oke, tinggal kita sederhanain. Ini 0 sama 0 coret ya. 4 sama 4 coret. 5 kali 6 itu 30 dibagi 4, ya kan? Sama-sama kita bagi 2, berarti 15 per 2. 15 bagi 2 kan 7,5 ya. 7,5 jam. Berarti yang E ya, 7 jam 30 menit. Ada yang kurang jelas? Ini perbandingan 3 unsur. Kemarin kita bahasnya perbandingan cuma 2 unsur ya. Ini 3 unsur. Oh, berarti intinya kalau lurus tetap gitu Pak. Kalau terbalik berarti baru diubah. Ya, betul. Ya siap. Paham Pak, paham. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 22. Ini penalaran matematika ya. Untuk nomor 22 sampai 25. Ini ada gambar persegi panjang ya. Persegi panjang, bukan persegi panjang ini. Ini gambar trapesium ya. Trapesium apa? Jajar genjang, sorry ya. Jajar genjang. Oke, garis T melalui C ini ada garis T. Terus tegak lurus sama diagonal AC ya. Oke, yang ditanya pertama koordinat C-nya kalau PQ, ini C-nya PQ ya. P, Q. A ke B-nya 7. Berarti C ke D juga 7, ya kan? Ditanya sepertiga PQ. Oke, kalau 7, lihat X-nya ya, P ini. Berarti min 1 tambah 7 P-nya ya. Min 1 ditambah 7. Sama dengan 6 ya. Gimana nyari Q-nya? Nyari Q-nya. Ayo, gimana nyari Q-nya? Ini kan tadi Y-nya ditambahin 7 nih. Ya. Yang ini nih. Ya. Kita tambahin, sorry bukan tambah 7. Kalau Y-nya pasti sama ya. Q-nya tuh sama dengan yang ini. Karena datar nih. Ya. Q-nya sama dengan Y di D nih. Sama dengan Q. Ya. 1. Berarti
sepertiga P dikurang 3Q adalah sepertiga dikali P-nya 6 dikurang 3 kali 1. Oke? 6 dibagi 3, 2 kurang 3. Berarti min 1. Gitu ya. Jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oh, iya. Jelas, Pak, jelas. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, nomor 23. Masih soal yang sama. Ditanya luas jajar genjang ya. Bukan persegi panjang. Luas jajar genjangnya. Luasnya adalah alas kali tinggi ya. Tadi kan ini 7 ya. Terus tingginya berapa? Nah, lihat aja selisih jarak Y-nya nih ya. Min 2. Bukan min 2. 1 dikurang tinggi. 1 dikurang min 3. Nah, berarti kan 1 ditambah 3. Berarti 4 dong. Ya nggak? Kecuali yang bawahnya sama-sama min atau sama-sama plus. Ya. Jadi alasnya 7 dikali 4 ya. 28. Bisa dipahami nggak? Ya Pak, aman-aman bisa. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, nomor 24. Jarak garis T ke A. Nah, berarti dari A ke sini ya. Kan tadi tegak lurus nih ya. Ingat jarak 2 titik itu pakai yang akar ya. Jarak A ke C. Kan A-nya tadi titiknya kan kurangi 7 ya. 3 dikurangi 7. 3 kurang 7 min 4. Kok gini? Ya, 3 kurang, ini kan 7 ya. 3 kurang 7 min 4. Y-nya pasti sama ya. Min 3. Terus tadi titik C-nya udah belum tadi? P, Q. Tadi 6,1 ya. Nah, ini 6,1. 6,1. Oke, berarti jarak A ke C ya. Jarak A ke C akar dari Y-nya X-nya dikurang ya. 6 dikurang min 4 berarti ditambah 4 kuadrat. Ditambah terus Y-nya 1 dikurang min 3 berarti ditambah 3 ya kuadrat. Oke. 6 tambah 4 kan 10 ya. 10 kuadrat 1 tambah 3 itu 4 kuadrat. Nah, 10 sama 4 kan kelipatan 2 nih. Disederhanain aja biar enak ya. Kelipatan 2 berarti 2 kuadrat ya. 10 dibagi 2 5 kuadrat. 4 dibagi 2 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Akar dari 2 kuadrat kan 2. 2 aja keluar. 2. 5 kuadrat itu 25 ya. 2 kuadrat 4 ya. 25 tambah 24 25 tambah 4 29. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Ada yang tanya? Koordinat gimana Pak? Kenapa? Koordinat A-nya? A-nya. Kan ini kan 7 nih. Kan Ya. 7. Berarti kan 3 kurang 7. Ya enggak? Kan ke kiri berarti dikurang. Ya enggak? Oh iya. Oh iya Pak, Mbak. Oke. Kalau yang ini, Pak, Ya. yang kan yang X-nya 6 sama min 4. Kenapa di Ya. situ ditambah? Kenapa diubah, Pak? Kan 6 dikurang min 4.
6 kurang min Oh, 4 kan sama juga iya. 6 Oh, tambah 4. iya, paham, Ya. Pak. Siap, Iya. Sama juga, Y juga sama. siap. Ada lagi yang tanya? Mohon, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Oke, nomor 25. Ditanya persamaan garis T yang ini, ya. Persamaan garis T. Tadi A-nya kan min 4, min 3, ya. Min 4, min 3. Yang C-nya 6,1, ya. 6,1. Nah, garis T kan tegak lurus sama garis AC tadi, ya. Kita cari garis M gradien AC dulu, MAC. MAC itu selisih Y dibagi selisih X, ya. Selisih Y tadi 1 dikurang min 3, ya. 1 dikurang min 3 dibagi selisih X, ya. 6 dikurang min 4. Berarti kan 4/10. Kalau disederhanain 2/5, gitu ya. Ini MAC. Berarti M yang ditanya kan persamaan garis T. MT, ingat kalau tegak lurus min 1/MAC, ya. Jadi tinggal minus kebalikannya aja nih. Minus 5/2. Gitu. Oke. Ditanya persamaan garis T. Berarti gradiennya min 5/2. Berarti Y sama dengan min 5/2X tambah sesuatu. Gitu. Min 5/2X kan antara ini sama ini, ya. Antara A sama B. A apa B? Masukin titik. Kan garis T melalui 6,1, ya. 6,1. 6,1. Dimasukin aja. Y-nya 1, ya kan? X-nya 6. 6 dikali min 5/2 berarti min 15, ya. Min 15-nya pindah ke kiri jadi plus. 1 tambah 15 berarti ini plus 16, gitu ya. Jawabannya yang B. Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nomor 26. Matriks P diketahui, matriks Q diketahui. P kali Q ini, ya. Oke. Matriks P-nya ini saya tulis nih P kali Q, ya. Berarti kan A-1 B2 dikali Q A1 min 1 0, ya. Sama dengan Q 3A8B. Nah, ditanya AB, berarti kita perlu cari nilai A sama nilai B. Boleh dikali semuanya matriksnya, atau ada yang unsur AB yang mana nih kira-kira, ya. Nah, tinggal lihat nih. Kalau ini A, baris 1 kolom 1 A kuadrat. Nah, ini baris 2 dikali kolom 1 nih, ya. Jadi elemen baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1 di hasilnya kan baris 2 kolom 1 yang ini, ya. Nah, tinggal kita kali yang pertama B kali A kan AB, ya. 2 dikali min 1 min 2 sama dengan tadi 8. Berarti AB-nya min 2 pindah ruas. 8 tambah 2 10. Nah, lebih praktis, ya. B. Jelas, Pak, jelas. Oke. Lanjut ya. Boleh, Pak. Nomor 27. Setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, ya. D. Titik pusatnya D. ABC pada lingkaran. Panjang A ke B 6. Ini 6. Ditanya luas segitiga. Nah, kalau kan tadi D-nya pusat. Berarti AC itu diameter, ya. AC diameter.
Nah, segitiga ABC kan salah satu sisinya diameter. Kalau salah satu diameter, ini pasti siku-siku nih. Gitu ya. Pasti siku-siku. Jadi cara nyari luasnya, luas segitiga ABC ya, kan biasanya alas kali tinggi bagi 2 gitu ya, luas. Ini karena saling tegak lurus boleh. A kali B dikali B kali C dibagi 2. A ke B-nya udah ada 6. Terus nyari B ke C-nya gimana ya? B ke C-nya. Nah, lihat di segitiga ini. Ini kan sama kaki nih, ya. Ini pasti sudutnya 60 derajat juga. Segitiga siku-siku, segitiga sudutnya kan 180, ini udah ada 60, ini 30, ya. Nah, ada sisi istimewa kalau segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30, ya. Ada sisi pendek, ada sisi panjang, ya. Ada sisi miring. Perbandingan sisinya, ini pendek, panjang, miring. Ini perbandingan sisi istimewa kalau salah satu sudutnya 30 derajat. Sisi pendek 1, yang miringnya 2, panjangnya akar 3. Nah, di sini disoalkan miringnya, bukan miring nih, panjangnya 6 nih. Sisi panjangnya 6 ya. Kita perlu sisi pendek ya. Lihat dari 6, dari panjang ke sini, berarti dibagi akar 3 ya. Sisi pendeknya berarti 6 dibagi akar 3. Nah, kalau A per akar B ini sama dengan A per B akar B ya. Ini dirasionalkan penyebutnya ya. 6 dibagi 3, 2 akar 3. Nah, berarti si BC-nya 2 akar 3. AB-nya 6 dikali 2 akar 3 dibagi 2 ya. 2-nya bisa dicoret. Jret, jret. Jadi 6 akar 3 deh. Yang E ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut. Halo? Halo, jangan ketiduran. Ban pahaman. Lanjut ya, nomor 28. Oke, jika 0,62, 62,3%, 5/8P, 6/9 adalah urutan dari terkecil sampai terbesar ya. Ditanya nilai P. Nah, berarti yang ini doang nih ya. P itu berapa nih dari pilihan ganda ini? Ya. 5/8. 5/8 kalau 1/8 itu kan 0,125 ya. Kalau 5/8, 125 dikali 5, 625 gitu ya. Berarti 0,625 ingat yang per 9 kemarin ya. Kalau 2/9 kan 0,2222. Kalau 6/9 0,6666 gitu ya. Nah, kita cari P-nya nih. Kalau yang per 11, masih ingat nggak kalau per 11? Kalau misalnya ini kan 7/11. Kalau 7/11 ya. 7 kali 9, 63. Berarti ini 0,636363 gitu ya. 5/11. 5 kali 9, 45. 0,4545 itu. Jadi yang ini 0,7 kali 9, 6363 ya. Nah, kan 6363 kan di tengah sini nih ya. Jadi jawabannya yang C ya. Kalau 3/5 kan 0,6. Kalau ini 0,6667 gitu ya. Jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas?
Ini cara cepatnya berarti Pak ya? Kenapa? Ini cara cepatnya berarti. Iya, kalau pelan-pelan tadi kan gini, sorry. Ini 62 pasti di sebelah kiri kan, 624 nih. Ya nggak? Iya. 624 sebelah kiri. 668 di sebelah kanan pasti. Ini 666 kan? Ya nggak? 3/5 0,600 di sebelah kiri juga. 2/3 667 di sebelah kanan. Ya, tinggal 7/11 doang. Oke nggak? Oh, iya paham Pak. Iya. Lanjut. Boleh Pak, lanjut Pak. Oke. 29, tinggal 2 nomor lagi. Jika 7, 12, 17, dan seterusnya merupakan barisan aritmetika. Berarti 7 itu suku pertamanya, ya, 7. Ini A, ya, suku pertama. Bedanya 7 tambah 12, 12 kurang 7, 5. Berarti bedanya 5, ya. Maka pernyataan yang benar, suku ke-7. Ingat, barisan aritmetika, UN kan A ditambah N dikurang 1 kali beda, ya. Yang pertama, suku ke-7. Berarti A-nya kan A ditambah 7 kurang 1, 6B ya. A-nya tadi 7 ditambah 6 kali 7. 6 kali 7 berarti, bedanya 5, sorry. 6 kali 5 nih. Jadi 30 tambah 7, 37. Lebih dari 36. Berarti benar ya? Ya. Kalau satu benar, ini 3 pasti benar nih. 1 sama 3, 1 sama 3. Kita cek yang kedua. Suku ke-10 sama dengan 2 kali suku ke-5. Ya. Apakah U10 2 kali U5? Kan gitu ya. U10 A 7 ditambah 9 beda. 9 kali 5. 2 kali U5. A ditambah 4 beda. 4 kali 5 gitu ya. 9 kali 5 45 tambah 7 52. Ini 4 kali 5 20 kali 7 tambah 7 27 kali 2 54. Oh, ternyata nggak sama ya. 2 salah. Berarti 1 dan 3 yang benar. B. Oke. Jelas Pak? Oke. Boleh Lanjut. lanjut Pak? Boleh. Lanjut. Oke, soal terakhir. Selisih uang Jaki dan Hakim adalah 25.000. Ya. Terus berarti A kurang B. Ya, ini anggap A sama B deh ya. Anggap A sama B. Berarti A kurang B itu 25.000. Saya tulis 25 aja deh. Ya. Jika 10% dari uang Jaki diberikan ke Hakim. Ya. 10% dari A dikasih ke B. Maka uang Hakimnya jadi 90% dari uang si Jaki semula. Nah, uang Jaki semula ini kita anggap A ya tadi ya. Min B-nya pindah ruas. Jadi B plus 25. Ya. Kan si B, si Hakim ini dapat 10% dari A kan? Ya. Jadi si B ditambah 10%. 10% itu kan 1/10 atau 0,1 ya. 0,1 dari uang si A nih. Berarti B tambah 25 ya. Nah, terus uang Hakim menjadi 90% dari uang Jaki semula. 90% kan 0,9. Uang Jaki semula ini B tambah 25 gitu ya. Ditanya jumlah mereka semula ya. Berarti kita perlu cari A-nya sama B-nya. Nah, ini kan 0,1. Anggap kalau misalnya ini X ya. Ini 0,9X. Ya kan? Kalau pindah ke kanan, berarti kan 0,9 dikurang 0,1 ya. Jadi 0,8. B tambah 25. 0,8 kali B berarti 0,8B ya.
25 kali 8 kan 200. Kali 0,8 berarti 20 ya. Nah, 0,8-nya pindah ke kiri, jadi ditambah 1 tambah 0,8, 1,8B ya. Sorry kok ditambah, dikurang dong. 1 dikurang 0,8 berarti 0,2 ya. 0,2B sama dengan 20. Berarti si B-nya, ingat 0,2 itu kan 2/10 ya. 2/10. Kalau pindah ruas jadi dibalik ya. 20 dikali 10/2. Nah, 20 bagi 2, 10. 10 kali 10 berarti 100, ya kan? Si B-nya 100. Nah, tadi si A-nya kan B ditambah 25, ya. Berarti A-nya 100 tambah 25 deh, ya. 100 tambah 25, ini jadi 125. Nah, kalau ditambahin, kan ditanya jumlah uang mereka, ya. Tinggal tambahin aja ya, 225. Ini A tambah B. Oke, jawabannya yang E ya. Anu Pak, tadi Ya. yang B-nya yang sama dengan 20 kali 10/2 tadi itu yang dibalik Kak, Pak? Iya, ini kan 0,8 pindah kiri, 1 dikurang 0,8 berarti kan 0,2B, ya nggak? Ya, Nah, 0,2 itu kan 2/10. ya 2/10 berarti dibalik. Balik, betul. 2/10B Jadi- sama dengan 20. Dibalik, pindah jadi Jadi 10/2. 10/2. Iya, betul. Oh, siap. Ada lagi yang tanya? Udah jelas Pak. Cukup jelas ya? Jelas Oke, Pak. Kawan Pak. sip. Mantap. Oke, kalau ada yang tanya boleh tanya di grup ya.